Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojodi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita di channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan membawakan cerita dari Randy. Ya, Randy ini mempunyai cerita yang cukup menyeramkan karena melibatkan satu keluarganya. Rumah ini adalah rumah yang sangat-sangat haunted. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 2000-an. Kala itu Randy dan orang tuanya membeli sebuah rumah baru di sebuah daerah di Bekasi. Pada awalnya mereka membeli rumah itu karena rumah lama mereka berada di perumahan yang sering kebanjiran. Ya, karena tidak tahan dengan situasi yang sering banjir, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Tidak lama setelah mereka mengiklankan rumah lama mereka, rumah mereka dibeli oleh tetangga mereka. Hingga akhirnya mereka mampu untuk membeli sebuah rumah di sebuah daerah di daerah Bekasi. Proses pencarian rumah pun berlangsung cukup singkat. Rumah yang dicari buat mereka adalah satu, daerah yang tidak banjir, kedua, rumah yang cukup besar atau cukup luas halamannya, dan ketiga adalah yang harganya cukup miring, karena mereka berencana ingin membangun sebuah rumah yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha. Ya, ketika mencari rumah tersebut, ibunya Randy dan ayahnya hanya berdua saja. Dan ibunya Randy jatuh pilihan pada sebuah rumah yang jika dibilang biasa saja ya biasa saja, tapi jika dibilang aneh ya cukup aneh. Karena itu satu-satunya rumah yang sampai dengan di tahun ke-9 perumahan itu berdiri, itu satu-satunya rumah yang belum berhasil terjual. Satu-satunya unit tersisa. Ketika ditanyakan harganya oleh ibunya Randy, pihak pengembang mengatakan bahwa harganya ada di kisaran 120 juta. Ibunya Randy yakin bahwa rumah itu memiliki sesuatu. Sehingga ibu Randy berpikir bahwa dia akan menahan sebentar dengan harapan pihak pengembang akan menurunkan harganya. Dalam perjalanan pulang dari tempat rumah tersebut, ayahnya Randy bertanya kepada ibunya, "Bu, kok ibu yakin sama rumah itu? Kita nggak cari-cari lagi, Bu? Apa nggak terlalu cepat mutusin untuk beli rumah itu?" Ibunya Randy lalu menjawab pertanyaan ayahnya Randy. "Udah Pak, tenang aja. Lihat ya, sebelum 3 hari, nanti pengembangnya pasti nurunin harga lagi." Ayahnya Randy pada awalnya tidak tahu maksud ibunya Randy apa. Dan ternyata benar. Ibunya Randy dan ayahnya Randy tidak mengabarkan kepada pihak pengembang. Sebelum sampai 3 hari, pihak pengembang sudah menelpon kembali. Dan kali ini mereka menawarkan harga rumah di angka 90 juta. Bebas administrasi, bebas pajak, tinggal serah terima kunci saja. Dan surat-surat. Ibunya Randy lalu mengatakan kepada pihak pengembang, "Baik, Pak, kami akan pikirkan kembali." Belum sampai hari itu berakhir, pihak pengembang kembali menelpon dan menurunkan lagi harganya ada di angka 70 juta. Dengan syarat yang sama. Tidak ada biaya pajak, tidak ada biaya lain-lain, langsung serah terima kunci dan surat-surat rumah. Akhirnya ibunya Randy mengiyakan, dan di keesokan harinya mereka membayar rumah itu lunas. Ketika ayah ibunya Randy datang dan melihat rumah itu lagi, ayahnya Randy mengatakan sesuatu kepada ibunya mengenai rumah tersebut. "Bu, kok ini rumah kayaknya ganjil ya? Semakin diperhatiin kok semakin kayaknya rasanya aneh gitu. Kayaknya auranya nggak enak ini rumah," kata ayahnya Randy. Ibunya Randy pun tersenyum lalu mengatakan sesuatu yang di luar dugaan ayahnya Randy. "Pak, tahu nggak? Rumah ini itu banyak penunggunya, makanya nggak laku-laku. Nah, penunggunya itu bikin rumah ini jadi tidak enak untuk dilihat. Tapi kita sih cuek aja, Pak. Nanti kita masuk, kita bersihin, kita lawan. Gak usah takut ya, Pak ya." Ayahnya Randy menjawab, "Alah, aku mah nggak percaya sama gitu-gituan. Ya udah, yang penting dapat rumah murah, bagus."
Ya udah, kita beli saja dan kita tinggal di situ, kata ayahnya Randy. Mereka pun kembali pulang. Ternyata ibunya Randy masih punya impian terhadap rumah tersebut. Dia ingin membuat rumah itu menjadi lebih luas dan lebih terbuka. Maka tidak lama setelah proses pembelian itu terjadi, ibunya Randy pun langsung mencari beberapa tukang untuk merombak dan membangun kembali rumah tersebut sesuai dengan impian ibunya Randy. Mengingat mereka berhasil menang banyak dari penjualan rumah dan pembelian rumah yang sangat murah tersebut. Oh iya, rumahnya itu berdiri di atas tanah seluas 220 meter persegi dan berada di sebuah perumahan yang cukup elit ketika itu ya. Singkat cerita, proses pembangunan akan segera dimulai. Ibunya Randy sudah berhasil mengumpulkan beberapa tukang. Ya, sebelum proses pengerjaan, tukang dan ibunya Randy dan ayahnya Randy berembuk tentang desain bangunan seperti apa, luasnya bagaimana, dan bangunannya seperti apa. Selesai rembukan itu, tukang pun mengajukan syarat. Tukangnya berkata, "Bu, mohon maaf, kalau boleh, saya mau naikin selamatan ya Bu, di atas." Lalu ibunya Randy pun menjawab, "Bang, maaf ya, saya ini muslim, dan saya nggak percaya sama gitu-gituan. Saya yakin ada makhluk selain manusia, jin dan lainnya, malaikat. Tapi untuk melakukan hal-hal tersebut berkenaan atau berhubungan dengan jin di luar keyakinan, saya nggak mau. Itu dosa bang, syirik." Mendengar jawaban Randy, abangnya terkejut. Lalu ia menjawab, "Tapi Bu, kalau nanti ada apa-apa, kita berhenti kerja ya Bu ya." Lalu ibunya Randy menjawab, "Bismillah aja mas, Bismillah aja bang, nggak usah takut. Yakin aja, ada Allah." Singkat cerita, proses pembangunan itu pun terjadi. Selama pembangunan, ibunya Randy sering bolak-balik memperhatikan progres dari mulai rumah itu ditanam fondasinya hingga mulai dibangun temboknya. Hingga pada suatu ketika, tukang bangunan yang mengerjakan rumah tersebut minta berhenti di tengah jalan karena menurut mereka, mereka sudah tidak tahan dengan gangguan yang mereka hadapi. Padahal ibunya Randy sering bolak-balik ke sana dan tidak memperhatikan ada apapun. Tapi karena menurut ibunya Randy bahwa mereka itu mengada-ada dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya, akhirnya ibunya Randy tidak menahan mereka lalu memberhentikan. Dan kemudian mencari tukang yang lain. Singkat cerita, wallahu alam, apakah benar para tukang tersebut diganggu atau tidak? Karena mereka tidak pernah menjelaskan detailnya gangguan seperti apa. Ya. Lalu dengan rombongan tukang yang kedua, rumah itu pun berhasil selesai dalam waktu 2 bulan. Hingga akhirnya mulailah proses pindahan keluarga Randy ke rumah baru tersebut. Ya, pada awalnya proses pindahan itu tidak terjadi hal-hal yang aneh. Everything is fine, normal. Normal saja. Hingga pada malam pertama, ketika barang-barang masih belum beraturan, baru hanya diturunkan saja, baru hanya membersihkan kamar-kamar untuk siap ditiduri, hordeng belum ada yang terpasang, Randy menempati kamarnya yang jika dilihat dari struktur bangunannya, kamarnya itu tepat berada di tengah-tengah rumah, dekat dengan halaman belakang yang open dan menyatu dengan ruang makan. Jadi waktu itu desain bangunan ibunya Randy adalah rumahnya panjang ke belakang, di mana bagian belakang itu open space. Jadi air hujan bisa masuk ke dalam rumah, tapi dalam rumah itu bentuknya taman. Jadi kalau Randy dan keluarganya makan itu, mereka bisa langsung posisinya tepat di sebelah taman.
Nah, di antara kiri kanan taman itu, kanannya adalah kamar mandi belakang dan kirinya adalah gudang. Depannya gudang itu kamar kakaknya Randy, setelah kamar kakaknya Randy adalah kamarnya Randy, lalu di depan dekat ruang tamu kamar orang tuanya Randy, lalu kamar mandi depan, lalu ruang tamu. Nah, ruang makan itu di sebelahnya dekat dengan kamar mandi belakang itu kamar pembantu, dan setelah kamar pembantu itu menyatu dengan ruang TV dan ruang makan itu adalah dapur dan pintu samping ke garasi. Rumahnya cukup luas. Nah, di garasinya itu pun bisa menampung hingga 2 mobil dan 2 motor. Cukup besar. Rumah yang cukup besar. Nah, di rumah yang besar itu di hari pertama belum ada hording yang terpasang. Kamarnya Randy itu pintunya langsung menghadap ke ruang makan dan pintunya itu pintu geser dari kaca. Ketika Randy hendak tidur, mungkin jam 8 malam, karena lelah habis proses pindahan, Randy mulai berbaring di tempat tidurnya. Hendak memejamkan mata, dia terkejut. Dan dia sempat meloncat dari tempat tidurnya. Karena ketika itu dia menyaksikan seorang wanita berjalan dari ruang depan menuju ruang belakang ke arah taman di belakang. Dalam keadaan setengah memejamkan mata, dia terkaget lalu melompat. Lalu dia perhatikan wanita itu lalu memudar dan menghilang. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia membuka pintu kamarnya lalu dia memperhatikan keluar. Dia cari-cari apa yang dia lihat tadi dan ternyata tidak ada. Keesokan paginya dia melapor kepada ibunya. "Bu, semalam aku lihat wanita loh, Bu." Ibunya menjawab, "Alah, ngaco. Paling kamu capean kali. Ngimpi." Ya. Mendengar jawaban ibunya yang seperti meremehkan apa yang dilihat Randy, Randy tampak kecewa dan tidak mau melanjutkan lagi. Tapi dia bilang kepada ibunya, "Tapi benar, Bu, semalam aku lihat wanita. Dia jalan dari ruang depan ke arah taman belakang." Lalu ibunya bilang, "Ya sudah, tapi nggak ganggu kan? Nggak serem kan?" Katanya. Randy hanya mengangguk, menandakan ya. Yang Randy tidak tahu adalah ibunya memang sudah tahu bahwa rumah itu memang rumah berhantu. Karena sejak dari pertama ibunya ingin beli rumah itu, ibunya sudah mengetahui ada apa di rumah itu. Ya, sebagai catatan, ibunya Randy ini bisa dibilang punya keistimewaan. Ibunya Randy ini sejak kecil dia sering melihat makhluk-makhluk halus. Bahkan dia bisa merasakan keberadaan mereka. Tapi bukan termasuk dari orang-orang indigo ya, karena dia tidak bisa setiap saat melihat. Kalau orang-orang indigo itu kan mereka bisa selalu melihat di mana dan ada apa. Sedangkan ibunya Randy tidak, tapi dia sering dan bisa merasakan kehadiran mereka. Nah, karena seringnya itu ibunya Randy itu hingga menjadikan pengalamannya itu seperti hal yang biasa. Tidak ada yang menyeramkan buat dia. Masih dalam proses pindahan, di hari ketiga pindahan itu ketika mereka sudah mulai menata-nata perabot, benda-benda kecil di dinding segala macam, Randy mengajak pacarnya ke rumah barunya itu. Tentu saja ibunya Randy menyambut dengan sukacita. Lalu ibunya Randy bilang, "Hai Lisa, mau bantu-bantu di sini ya? Kita baru pindahan." "Iya tante," jawab Lisa. "Aku bantu-bantu di mana ya?" katanya. Lalu ibu Randy pun menjawab, "Terserah, mau di kamar Mbak Yuni juga boleh, mau di kamar ruang depan juga boleh, bantuin apa, terserah. Rapi-rapihin ya, terserah kamu aja deh," katanya. "Oh iya tante, nanti Lisa bantu-bantuin Mbak Yuni aja deh di kamar depan." "Ya wes sana," kata ibunya Randy. Randy happy sekali hari itu karena dia kedatangan pacarnya ya. Ketika sore hari di sekitaran jam 5 pacarnya ingin pulang, dia minta izin kepada kakaknya Randy, Mbak Yuni, untuk
menggunakan kamarnya untuk berganti pakaian, karena pakaian yang dia pakai tadi itu sudah keringetan ya. Jadi dia memang sudah niat dari rumahnya pengen bantu-bantu dan dia sudah bawa baju ganti. Mbak Yuni pun mempersilahkan dia untuk berganti baju di kamarnya, lalu Mbak Yuni keluar. Lisa menutup pintu kamar itu dan menguncinya. Lalu dia mulai mengganti baju. Ketika dia sedang mengganti baju, dia merasa ada sentuhan di belakang pundaknya. Dia menoleh, tidak ada. Lalu dia melanjutkan ganti bajunya, lalu dia merasakan lagi ada sentuhan lagi di pundaknya. Dia menoleh lagi, lalu tidak ada. Dan masih tidak ada. Karena dia merasa ketakutan dan merinding, dia mempercepat proses ganti bajunya dan buru-buru keluar dari kamar itu. Dan mukanya pucat. Tidak ada yang memperhatikan dengan perubahan air mukanya Lisa, kecuali Randy. Randy pun lalu bertanya kepada dia, "Ada apa, Lisa? Kamu kok kayaknya ketakutan gitu sih?" Lalu Lisa pun menjawab, "Eh, kayaknya tadi aku di kamar itu dicolek-colek 2 kali deh." Lalu aku bertanya kepada Lisa, "Yang benar? Yakin?" Lisa pun menjawab, "Yakin, yakin banget aku. Orang terasa banget kok dicolek," dia bilang. Lalu aku bilang kepadanya, lalu Randy pun bilang kepadanya, "Oh ya udah, tapi nggak lihat apa-apa kan?" "Iya, tapi aku takut banget," kata Lisa. "Ya udah nggak apa-apa, lupain aja. Yuk, aku antar pulang," kata Randy. Mereka pun pulang. Randy pun mengantar Lisa ke rumahnya. Ya. Tidak lama kemudian Randy kembali pulang karena dia harus kembali membantu proses uh, pengaturan rumahnya dari pindahan itu. Di rumahnya ketika itu Randy menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya lagi. Randy bilang, "Bu, tadi Lisa ngalamin ini loh, Bu, di kamarnya Mbak Yuni. Dia itu dicolek 2 kali dari belakang, padahal posisi kamar dikunci, Bu," kata dia. "Dan nggak ada orang di kamar itu, Mbak Yuni lagi keluar." Lalu ibunya Randy pun bilang, "Yakin Lisa benar-benar ngalamin itu? Jangan-jangan dia kecapean doang kali." Randy pun menjawab, "Ya, saya nggak tahu, Bu. Tapi menurut ceritanya begitu." Terus kata ibunya Randy, "Ya sudah, nggak apa-apa. Biasalah rumah baru," katanya. "Nanti juga kalau kita sering sholatin, kita sering ngajiin juga nggak ada apa-apa." Lalu akhirnya mereka pun sudah selesai dengan proses perpindahan dan mereka pun mulai menempati rumah itu. Seperti normalnya dengan mereka tinggal di rumah baru. Hari demi hari, minggu demi minggu, tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Hingga pada suatu malam, Randy pulang dari kampusnya, sekitar jam 8 malam, dia mendapati kakaknya, Mbak Yuni, itu duduk di garasi sendirian. Masih dengan pakaian kerjanya, pulang dari kantor. Lalu Randy memasukkan motornya ke dalam garasi dan menegurnya, "Mbak, lu kok nggak masuk? Ngapain nunggu di luar? Nggak dinyamukin?" Mbak Yuni memanggil Randy dengan lambaian tangannya. "Sini Ren, sini." Lalu Randy pun menghampiri. "Ada apa sih Mbak? Mana papa mama?" Mereka lagi pergi keluar." "Oh gitu. Lalu Mas? Mas juga lagi main, belum pulang. Kamu sendirian?" "Iya. Tadi gue udah pulang jam 6, tapi pas gue mau masuk rumah, gue nggak jadi masuk," kata Mbak Yuni. Lalu Randy bertanya, "Emang kenapa Mbak? Lo takut?" Mbak Yuni pun menjawab, "Ya iyalah, tadi tuh kan gue masuk lewat pintu samping yang dari garasi ini. Pas gue masuk, buka pintu, lo tau nggak? Gue ngeliat pintu kulkas kebuka. Gue pikir itu tadi mungkin ayah atau ibu atau
Siapalah itu lupa nutup terus pergi. Pas gue mau masuk, mau gue tutup pintunya, pintunya nutup sendiri. Kan gue kaget. Gue liatin lagi, pintunya kebuka lagi. Ya gue panik lah. Ya udah, gue tunggu aja di luar, kata Mbak Yuni. Lalu aku pun bertanya kepada dia, ada wujudnya nggak? Cewek apa cowok? Serem nggak? Enggak, kata Mbak Yuni. Tapi nyeremin banget sih. Lo tau nggak? Kata Mbak Yuni. Kenapa? Gue itu udah berapa hari kalau tidur di kamar gue selalu nyalain lampu. Lalu aku menjawab, masa Mbak? Emang kenapa di kamar lo? Nggak tahu. Gue ngerasanya kayak ada orang gitu tidur di sebelah gue itu. Cuman gue nggak pernah mau nengok ke belakang. Gue tidur aja terus sampai pagi, kata dia gitu. Lalu Randy bilang kepada Mbak Yuni, udah ngomong belum sama ibu? Udah. Dan katanya ibu mau nemenin gue tidur. Tapi sampai sekarang gue masih tidur sendiri. Akhirnya gue nyalain terus lampunya. Iya. Lalu Randy pun berkata, lo tau nggak? Hari pertama kita masuk di rumah ini, gue tuh udah ngeliat yang aneh-aneh. Ini rumah emang nggak bener nih. Dan ibu tahu sesuatu dan nggak mau ngomong sama kita. Lalu Mbak Yuni menjawab, emang ada yang aneh sama rumah ini. Tau nggak sih lo? Dia bilang. Dari pertama gue masuk rumah ini, gue tuh udah ngerasa nggak enak, nggak nyaman. Rasanya aneh banget di rumahnya, remin gitu loh. Di ruangan apa, gue ngerasa kayak merinding. Di dapur gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Di ruang tamu gue makan kayaknya gue ngeliat ada orang turun dari itu lubang angin itu yang langsung ke taman itu, kata Mbak Yuni. Randy pun menjawab, ya sama sih, gue juga sering ngalamin kayak gitu, cuman susah deh. Bapak nggak peduli sama gituan dan dia nggak percaya. Si Mas juga jarang di rumah. Ibu juga kayaknya nutup-nutupin sesuatu. Ya udahlah, by the way, kita masuk aja yuk. Gak ada gue kan, lo nggak takut kan? Kata Randy. Lalu Mbak Yuni menjawab, ya udah, yuk, Bismillah kita masuk. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Hari-hari terus berlalu. Hingga menginjak di bulan ke-6, sudah banyak kejadian yang terus terjadi di rumah itu. Tapi kebanyakan adalah kejadian-kejadian minor. Kecil saja. Misalnya bunyi-bunyi di kamar mandi belakang, atau gelas yang suka geser sendiri di dapur, atau sendok yang suka terjatuh sendiri dari meja di dapur juga, atau sometimes kadang-kadang seperti ada bunyi langkah kaki dan lain-lain. Dan itu kejadiannya harian. Ya, pada kali ini cerita yang akan disampaikan adalah kejadian yang cukup mendebarkan. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 malam, pada suatu malam minggu. Ya, kenapa bisa disebutkan pada suatu malam minggu? Karena kejadiannya itu tidak lama setelah Randy menonton pertandingan sepak bola di sebuah TV nasional. Ya, malam itu dia cukup beruntung, atau lebih tepatnya sial. Karena ayah ibunya harus pergi ke Bandung karena ada urusan. Lalu kakaknya Randy yang perempuan itu sedang jalan-jalan bersama teman-temannya. Sedangkan kakaknya yang laki-laki, itu kalau malam minggu seringnya dia pergi jalan-jalan sama teman-temannya, clubbing atau lain sebagainya. Randy tidak mengetahui bahwa dia akan sendiri malam itu di rumah. Jadi ceritanya, dia waktu itu pulang ngapel dari rumah pacarnya, si Lisa. Sekitar jam 9 malam dia sudah sampai rumah, dan dia mendapati rumahnya kosong. Dan kebetulan mereka semua punya kunci masing-masing, hingga Randy bisa masuk ke dalam rumah. Karena sudah menginjak 6 bulan di rumah tersebut, Randy sebenarnya sudah cukup kebal ya, sudah cukup santai menghadapi segala macam fenomena yang terjadi. Selesai pertandingan bola jam 10 malam, Randy tidur di kamar Mbak Yuni, yaitu kamar nomor 1 yang paling depan. Ya, alasannya Randy tidur di kamar Mbak Yuni adalah dia khawatir jika dia tidur di kamarnya, ketika ayah ibunya pulang, dia tidak mendengar dan tidak bisa membukakan pintu gerbang. Jadi, jam 10 itu dia sudah siap-siap, lalu dia masuk ke kamar dan dia menutup pintu. Dia rebahkan badannya di atas tempat tidur, lalu dia mulai memejamkan matanya perlahan. Tidak lama,
dan belum matanya rapat dengan baik dan sempurna, tiba-tiba pintu kamar Mbak Yuni itu terbuka dari luar. Randy terkejut. Ia perhatikan pintu itu. Dia sudah mulai memikirkan yang macam-macam. Jantungnya mulai berdebar, perasaannya mulai tidak karuan. Tapi dia mencoba mengontrol perasaannya. Dia suntikkan pikiran-pikiran positif ke dalam hatinya. Lalu dia berkata dalam hati, ini cuman angin. Mengingat posisi kamar itu memang sejalur lurus dengan arah bukaan dari taman di belakang. Jadi memang ada kemungkinan arah angin masuk ke dalam situ. Lalu Randy beranjak dari tempat tidur, dia tutup kembali. Namun ketika dia mencoba menutup pintu, dia mendapati suatu fakta bahwa pintunya itu sedikit seret. Jadi ditutupnya itu agak susah. Kenapa begitu? Karena waktu itu memang sedang musim hujan, ya. Jadi banyak pintu di rumah itu biasanya ketika musim hujan dia akan terisi dengan air karena lembab, sehingga dia akan lebih besar. Nah, yang tadinya dia misalnya dia pas jadi tidak pas, yang tadinya tidak seret jadi seret. Tapi biasanya nanti pas musim panas hal itu akan kembali normal ketika pintu itu tidak terlalu terisi air, ya, atau dalam keadaan kering karena panas. Ya, mendapati pintu kamarnya itu seret, pikirannya makin kacau. Tapi dia terus memikirkan yang positif, angin, 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 ini karena angin. Tapi di satu sisi pikiran yang lain mengatakan, emang ada angin yang bisa dorong pintu yang seret. Tapi dia tidak punya pilihan. Malah makin larut, sudah mendekati jam 11. Dia mau kemana? Akhirnya dia kembali tidur. Pintu kembali dia tutup, dia kembali ke atas tempat tidur. Kembali dia mencoba memejamkan matanya. Sekali lagi pintunya terbuka kembali. Pikirannya makin kacau. Dia makin deg-degan, makin ketakutan. Tapi dengan sekuat tenaga dia kembali berpikir, ini angin, ini angin. Lalu dia beranjak turun dari tempat tidur, dia tutup lagi pintunya. Tapi entah kenapa kali ini dia bersikap kecewa atau sedikit marah. Karena dia merasa, ngapain sih diganggu terus gitu ya. Kan kalau mau tinggal bareng aja, dia di mana kita di mana, ya, beda alam, asal jangan saling ganggu. Pikirannya seperti itu. Tapi karena marah, lalu dia menantang. Lalu dia katakan ini dengan keras, woi, gua nggak takut ya sama lo. Kalau lo pikir gua takut, lo salah. Ini pintu gua tutup lagi dan gua mau tidur. Kalau lo berani, lo buka lagi, lo muncul. Setelah mengatakan itu, Randy sedikit agak lega. Tapi apakah itu yang terbaik? Randy kembali beranjak naik ke tempat tidur dan mulai memejamkan mata lagi. 5 menit, 10 menit, Randy perhatikan pintunya tetap tertutup. Pada momen itu Randy sudah yakin, oh ternyata benar. Yang dia lakukan sudah tepat. Tepat ketika dia menggulingkan badannya ke kanan, sebelum dia mulai memejamkan mata, pintu itu kembali terbuka. Kali ini dengan seorang wanita
berambut sebahu, dengan mukanya yang pucat, senyumnya yang dingin, matanya tatapannya kosong, menatap ke arah Randy. Randy serta-merta kaget. Lalu dia melompat, dan tanpa berpikir panjang, Randy langsung berlari keluar melewati wanita itu dan keluar ke halaman, lalu dia loncat dari pagar rumahnya. Randy berlari hingga dia berada di tengah komplek perumahan tersebut, tepatnya di sebuah lapangan tenis. Ketika dia sudah mulai berhenti berlari, dia baru berpikir, ini hampir tengah malam, dan gue ada di luar sendirian. Mau tidur di mana gue? Gak mungkin gue tidur di jalan, gak mungkin gue tidur di lapangan. Lalu dengan segenap kekuatan dia mengumpulkan keberanian. Randy kembali ke arah rumahnya dan terus mengatakan dalam hatinya, itu rumah gue. Gue gak boleh kalah, gue harus berani. Randy kembali loncat masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Dan dia kemudian masuk ke dalam rumah, dan kali ini dia benar-benar mengatakan, oke, tadi gue kaget. Sekarang lo mau apa aja terserah, gue mau tidur. Ini rumah gue, dan gue tahu lo udah dari sini duluan. Tapi asal lo tahu, ini rumah gue dan gue mau tidur. Serta-merta Randy masuk ke dalam kamarnya Mbak Yuni lagi dan dia tidur. Alangkah beruntungnya Randy. 15 menit kemudian orang tuanya pulang. Atau tepat tengah malam orang tuanya pulang dari Bandung. Ya. Dan Randy sangat bahagia melihat kedua orang tuanya pulang pada malam itu. Akhirnya dia tidak jadi tidur sendirian. Ya. Di situ belum berakhir gangguan pada Randy. Ya, Randy banyak mengalami gangguan karena Randy memang punya sedikit bakat yang menurun dari ibunya. Dan baik ibunya ataupun Randy memang dua-duanya bukan orang indigo ya. Mereka tidak punya kemampuan khusus untuk melihat makhluk-makhluk tertentu. Tapi mereka memang sering pada waktu-waktu atau pada hal-hal yang tidak terduga mereka bisa melihat dan diganggu. Ya, kejadian kedua masih di musim hujan, masih di tahun yang sama, cuman beda bulan. Kali ini Randy sedang bersantai di kamarnya, di atas tempat tidurnya sekitar jam 7 malam. Karena itu malam Senin, Mbak Yuni sudah dalam kamarnya, sudah dalam keadaan siap-siap tidur karena besok dia harus bekerja. Ayah ibunya Randy juga sudah dalam kamar, dalam keadaan siap-siap tidur. Dan Randy pun di kamarnya jam 7 malam ketika itu, di luar hujan lebat. Ya. Dia tidak punya tempat untuk bermain, dia tidak tahu harus kemana, nongkrong di mana. Akhirnya dia di kamarnya, dia putuskan untuk bermain PlayStation. Kurang lebih dia bermain PlayStation selama 2 jam hingga jam 9 malam. Dia merasa lelah dan dia coba untuk tidur. Ketika dia sedang berusaha memejamkan matanya, jadi Randy ini sering sekali diganggu ketika ingin tidur ya. Nah, kali ini ketika ia ingin memejamkan matanya, dia memperhatikan ke tembok di sebelah kirinya. Jadi temboknya Randy itu terdapat rembesan air hujan. Kemungkinan ketika pengerjaannya itu tidak baik, sehingga ketika hujan besar disertai angin, temboknya itu rembes. Nah, rembesan air di tembok itu karena banyak,
makin lama ia seperti membentuk bekas aliran air. Nah, bekas aliran air itu kalau kita analogikan itu seperti bekas orang yang tidur lalu dia ngiler. Nah, ilernya itu kering. Nah, bentuknya seperti bercak, cuman bentuknya panjang menyulur ya, dari atas ke bawah. Dan itu ada cukup banyak di temboknya Randy itu ya, bekas aliran airnya itu. Ya, dia sedang tidur, dia perhatikan temboknya, disulur-sulur bekas air itu. Dia perhatikan ada beberapa rembesan baru yang juga mengalir ya. Tapi entah kenapa perhatiannya dia itu seperti terpusat, terfokus, hingga makin lama dia mulai berpikir, kok kayak rambut ya? Lalu dia perhatikan, dan itu memang membentuk rambut. Hitam, panjang, lalu kemudian tidak lama ada mata, lalu kemudian ada muka, lalu kemudian timbullah satu sosok utuh dari tembok itu, lengkap dengan muka, kepala, mata, sedang melihat Randy di tempat tidur. Randy yang terkejut serta-merta mengambil sapu lidi yang tergantung di sebelah kanan tempat tidurnya. Entah apa yang ada di pikiran dia pukulkan sapu lidi itu ke arah perempuan yang timbul dari tembok itu. Rupa-rupanya perempuan itu memperhatikan Randy sambil menyeringai. Dan entah kenapa Randy berpikiran dia mulai membaca ayat kursi ketika itu, dan dia pun menyabetkan kembali sapu lidinya. Dan tanpa diduga ternyata pukulannya itu kali ini mengenai si perempuan itu. Dan perempuan itu seperti terkejut, lalu dia berlari keluar melewati pintu kamar Randy yang terbuka. Karena Randy merasa menang dan merasa jadi percaya diri, sama Randy dikejar lalu dipukul-pukulkan kembali hingga beberapa kali, ada yang kena dan ada yang tidak, hingga pukulannya yang tidak mengenai itu kena ke tembok atau ke tanaman yang digantung-gantung di dekat taman belakang itu yang ada lubang anginnya keluar. Ibunya Randy dari dalam kamar bertanya-tanya, "Ren, ngapain kamu? Kalau mau ngusir nyamuk, disemprot, bukan pakai sapu lidi," kata ibunya. Randy lalu berbalik dan kembali ke dalam kamarnya. Tidak lama ibunya datang. Lalu ibunya dengan penasaran bertanya, "Ngapain sih, Ren? Kamu mukulin nyamuk?" Randy dengan muka yang lebih tenang dan perasaan yang lebih berani, dia mengatakan, "Enggak, Bu, bukan nyamuk. Nih, Bu," dia menunjuk tempat sulur air itu. "Tadi ada perempuan keluar dari sini, Bu," dia bilang. "Ya itu, aku pukulin," kata si Randy. Ibunya terkejut. Lalu ibunya bertanya, "Kena nggak?" Randy pun menjawab, "Kena, Bu." Nah itu dia. Aku kejar hingga dia keluar dan dia masuk ke dalam, keluar melalui pintu lubang angin ini, Bu, yang di belakangnya, di taman belakang. Ibunya seperti mengamini perkataan Randy, lalu ibunya kembali ke kamar dan mengatakan, "Ya sudah, tidur sana, besok kamu harus kuliah." Lalu ibunya pun kembali ke kamar dan Randy tidur. Ya, dari kejadian itu ternyata Randy bisa memetik sebuah hikmah, bahwa ternyata makhluk halus itu bisa dilawan, bisa dipukul,
dan bisa dikalahkan. Dan rahasianya adalah itu tadi, keyakinan ya. Doa, bacaan yang tepat, dan keyakinan. Ya teman-teman, jika kalian banyak membaca kisah para nabi, kalian tentu memperhatikan ya, bahwa salah satu rukun haji adalah melontar jumroh. Ya, pada lontar jumroh itu sebenarnya ada pelajaran tentang bagaimana manusia itu melawan makhluk halus. Lebih tepatnya Nabi Ibrahim dan keluarganya ketika diganggu oleh setan. Dengan jelas Nabi Ibrahim dan keluarganya itu melempar setan dengan batu. Jadi teman-teman, rupanya orang-orang soleh terdahulu itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Dan itu memang seharusnya tidak perlu ditakuti. Karena memang kelebihan mereka hanya satu, mukanya yang buruk. Lain dari itu mereka sebenarnya lemah. Mereka makhluk yang tidak kuat. Kita jauh lebih superior dari mereka. Teman-teman, dilanjutkan ke cerita yang baru tadi disampaikan. Randy sebenarnya penasaran, kenapa makhluk halus itu atau kuntilanak itu terbang keluar melalui lubang angin itu dan mengarah ke belakang. Esok paginya dia berjalan-jalan, ternyata di belakang rumahnya dia itu ada kali kecil. Kali kecil, di bawah tebingan, di atasnya itu ada perkampungan. Dan dari perkampungan itu bisa dilihat bahwa rumahnya dia itu di belakangnya itu ditumbuhi oleh beberapa pohon aren. Lalu ada beberapa pohon pisang juga. Randy memperhatikan, tanpa Randy sadari ternyata di belakangnya ada seorang kakek-kakek warga kampung tersebut ya, yang memperhatikan gerak-gerik Randy. Lalu kakek-kakek itu datang menghampiri Randy dan bertanya, "Lo ngapain, Tong? Ngeliatin pohon pisang?" katanya. Randy menoleh dan melihat seorang kakek tua bertanya seperti itu kepadanya. Ia pun segera menjawab dengan bahasa yang sangat sopan. "Oh, enggak, kek. Nama saya Randy," dia bilang. "Nah, itu di sebelahnya pohon pisang dan pohon aren itu rumah saya." Terus kata kakeknya, "Lah, lo terus ngapain ngeliatin pohon pisang?" Lalu Randy menjelaskan, "Ini kek, kemarin malam ada kejadian dalam rumah saya." Lalu Randy ceritakan tentang kejadian yang dia alami dan kenapa dia sampai ada di situ. Kakek itu menangkap cerita Randy dengan jelas, lalu kakek itu mengatakan, "Kalau itu mah emang tempatnya di situ, Tong." Jadi si kakek itu menunjuk ke pohon aren yang ada di belakang rumah Randy. Itu kalau malam orang suka ada nih yang dari kampung ini suka lihat dia di situ. Mendengar penuturan si kakek itu, Randy pun mengangguk-angguk dan sepertinya memaklumi, oh ternyata rumahnya dia itu adalah tempat aktivitas si makhluk itu. Karena memang posisinya sangat dekat bersebelahan. Dan kebetulan memang rumahnya Randy itu kondisinya terbuka di bagian belakangnya untuk masuk cahaya dan udara. Sehingga memudahkan makhluk itu mungkin untuk keluar masuk ke rumah Randy. Makin lama, Randy dan keluarganya makin terbiasa dengan kejadian-kejadian yang terus terjadi di rumah tersebut. Baik dari Mbak Yuni, Mas Yuda, ataupun Randy sendiri. Mbak Yuni otomatis, begitu juga Randy adalah orang yang paling sering mendapati gangguan di rumah tersebut. Karena kamarnya Mbak Yuni memang ada penghuni khususnya yang selalu menemani Mbak Yuni ketika tidur di tempat tidurnya. Sedangkan Randy adalah
orang yang paling sering di rumah setelah orang tuanya. Sedangkan Mas Yuda adalah orang yang paling jarang mendapati gangguan karena dia paling jarang di rumah dan paling jarang pulang ke rumah. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang kejadian yang mungkin paling menyeramkan dari semua kejadian yang pernah terjadi di rumah tersebut. Dan kali ini terjadi pada ayahnya Randy. Orang yang paling gak percaya dengan makhluk halus. Orang yang paling menganggap bahwa they don't exist, ya. Dan akhirnya ayah Randy harus mengalami juga pada akhirnya. Karena memang rumah tersebut bisa dibilang jika di tracking per ruangan, masing-masing punya penunggu sendiri-sendiri. Di ruang tamu itu ada satu perempuan yang selalu duduk di bangku tamu, di sofa, dan dia hanya bisa dilihat ketika semua lampu di ruang tamu tersebut sudah dimatikan. Maka dia akan terlihat dengan jelas kalau dia sedang duduk di ruangan tersebut. Jika dinyalakan, dia akan hilang, tidak terlihat. Tapi jika dimatikan, dia akan terlihat lagi. Di ruangan Bayuni ada satu yang menunggu, yang selalu tidur di kamar itu. Lalu di kamar Randy juga ada yang rupanya sering keluar masuk dari lubang angin atau area bukaan di atas taman. Di kamarnya Mas Yuda sebenarnya juga ada, tapi karena Mas Yuda jarang tidur di situ, jadi jarang ada gangguan terhadap Mas Yuda. Yang paling sering terjadi adalah di kamarnya Mas Yuda itu sering terdengar suara-suara klotak-klutuk seperti ada yang memainkan benda atau memindahkan benda. Di gudang belakang sering terdengar suara rintihan ataupun suara tangisan. Lalu di kamar mandi belakang yang besar yang ada bathtubnya, itu pernah terjadi penampakan di bathtubnya itu ketika salah satu family keluarga Randy sedang menginap dan sedang mandi di situ, lalu dia diganggu. Di dapur ada yang biasa memainkan perlengkapan atau piring-piring atau kulkas di dapur, ya. Dan kali ini satu lagi yang ada di kamar orang tuanya Randy. Jadi jika dihitung total kurang lebih ada 6 atau 7 kuntilanak yang berbeda di rumah tersebut, karena setiap ruangan beda-beda penunggunya. Karena yang dilihat di kamar dengan yang dilihat di ruang tamu beda wujud, yang di kamar Mbak Yuni juga beda wujud. Ya, kali ini cerita dari ayahnya Randy. Waktu itu ibunya Randy sedang pulang kampung ke Bandung karena ada urusan. Ayahnya Randy tidak ikut karena dia harus bekerja. Otomatis ketika ibunya Randy pulang kampung ke Bandung, ayahnya Randy itu selalu tidur di kamar sendiri. Pada satu malam, 4 hari setelah ibunya Randy pulang ke Bandung, di kisaran jam 12 ataupun jam 1 malam, ketika ayahnya Randy sedang tertidur pulas, tiba-tiba ibunya Randy pulang. Lalu buka pintu kamar, lalu berdiri di depan pintu seperti ingin masuk. Ayahnya Randy yang tidur menghadap ke tembok membelakangi pintu, menyadari ada seseorang yang ingin masuk ke kamar tersebut. Karena pintunya dibuka, otomatis ada cahaya dari luar sedikit yang masuk. Ayahnya Randy otomatis balik badan dan melihat sosok ibunya Randy, istrinya. Dia melihat jam, di kisaran jam 1 malam, dia melihat istrinya pulang. Ayahnya Randy terkejut. Kenapa terkejut? Karena Bandung Jakarta di tahun itu tidak seperti sekarang yang bisa ditempuh dengan perjalanan tol kurang lebih 2 jam. Zaman dulu pulang pergi Jakarta Bandung itu membutuhkan sekitar 4-6 jam. Dan perjalanannya perjalanan jauh karena harus melewati Purwakarta, ya, Padalarang. Dan itu jalannya di gunung-gunung berkelok-kelok. Jadi mengetahui ibunya Randy pulang jam 1 malam, ayahnya Randy cukup terkejut karena ibunya Randy tidak mengabari, ya. Karena biasanya ayahnya Randy itu
tidak pernah membiarkan ibunya Randy pulang sendiri. Dia pasti akan bersusah payah untuk menjemput ibunya Randy. Mengingat jauhnya Jakarta Bandung ketika itu, ya. Jadi ketika dia melihat ibunya ada di depan pintu sudah pulang tanpa kabar, ayahnya Randy otomatis terkejut. Dia lihat lalu dia sapa ibunya Randy. "Loh, Bu, sudah pulang? Kok nggak kabari ayah?" kata ayahnya Randy. Pertanyaan itu tampaknya hanya menjadi pertanyaan angin, karena ibunya Randy tidak merespon dan juga tidak menjawab. Dia hanya diam saja, hanya melihat ayahnya Randy. Lalu ada satu juga kejadian aneh ketika itu. Ayahnya Randy mencium bau melati, bau bunga-bungaan. Lalu ayahnya Randy kembali bertanya, "Ibu ganti parfum. Kok tumben baunya bau melati?" Ayahnya Randy itu sudah hafal dengan bau parfum ibunya Randy. Kenapa begitu? Karena ibunya Randy itu seumur hidup dari dulu hingga sampai waktu kejadian itu, dia tidak pernah ganti parfum. Dia selalu pakai parfum yang sama dengan aroma vanilla. Karena ibunya Randy itu tidak bisa mencium bau lain, dia akan pusing, dia akan mual. Tapi kalau dia nyium bau vanilla, dia fine-fine saja, ya. Ayahnya Randy mendapati istrinya atau ibunya Randy menggunakan parfum melati, itu sedikit terheran-heran. Tapi namanya sudah malam, sudah jam 1, ayahnya Randy tidak banyak bertanya, dia sudah senang melihat istrinya sudah pulang, dan dia pun ngantuk, lalu dia melanjutkan tidur kembali. Hanya kali ini dia membalikkan badan menghadap ke arah istrinya. Ibunya Randy masuk ke dalam kamar, langsung naik ke tempat tidur, dan langsung memeluk ayahnya Randy. Ayahnya Randy yang dalam keadaan tertidur, terpejam matanya, dia merasakan ada suatu rasa aneh. Pelukan ibunya Randy itu terasa begitu hangat. Dan ibunya Randy pun seperti dia bawa pemanas gitu. Dia berasa hangat sekali. Mendapati itu ayahnya Randy membuka matanya karena dia pikir istrinya sedang sakit demam. Dia buka matanya dan dia lihat ibunya Randy sudah berganti pakaian dengan pakaian yang daster putih agak lusuh dengan warna sedikit kotor tanah begitu. Mendapati itu ayahnya Randy itu sangat kebingungan. Kok istrinya seperti itu? Dan kemudian yang terjadi selanjutnya adalah wangi melati yang tadi dia dapati ketika ibunya Randy pulang itu sudah berubah menjadi sedikit berbau anyir darah, sedikit bau bangkai. Makin bingung ayahnya Randy. Dia lihat istrinya, dia tanya, "Ibu sakit ya? Kok badannya panas banget? Apa ibu demam?" Kembali ibunya Randy ditanya seperti itu, tidak merespon, tidak menjawab, hanya melihat. Ayahnya Randy yang kebingungan terus memperhatikan wajah istrinya. Hanya dalam waktu sekejap mata, tiba-tiba apa yang dilihat oleh ayahnya Randy sebagai istrinya itu serta-merta berubah menjadi sosok wanita yang tidak dia kenali, dengan mata yang merah menyala, bau busuk yang makin menyengat, dan rambut yang somehow tiba-tiba menjadi sangat panjang. Rambutnya itu sangat panjang dan lebat hingga menutupi badan dalam posisi tidur. Rambutnya itu konturnya kasar dan panjang, sedikit kaku. Dan pelukan wanita yang tadi menyerupai istrinya atau ibunya Randy itu makin kuat, makin kencang, dan pelukannya itu seolah-olah menggeser ayahnya Randy makin mendekati muka wanita itu. Ayahnya Randy terkejut, sedikit panik. Dia lalu membaca
ayat kursi berulang-ulang. Dia dapati bahwa wanita itu terus melihatnya dengan mata yang merah menyala, dan ada satu keanehan yang diperhatikan oleh ayahnya Randy, yaitu bentuk bibirnya. Bentuk bibirnya yang tidak aneh, yang tidak umum. Bentuk bibirnya itu vertikal. Tidak seperti manusia kebanyakan, vertikal. Dan ketika dia menyeringai, gigi-gigi tajam itu keluar seperti menyilang di antara senyumannya itu. Ayahnya Randy makin menguatkan bacaannya, dan wanita itu makin mendekapnya, hingga pada satu titik tertentu, ayahnya Randy terlepas dari pelukannya dan wanita itu hilang begitu saja. Ketika wanita itu hilang, ayahnya Randy sadar bahwa yang tadi terjadi adalah gangguan makhluk halus di rumah tersebut. Dan akhirnya dia merasakan bahwa cerita anak-anaknya itu bukanlah sesuatu yang tidak nyata, dan dia mengalaminya sendiri. Esok paginya, ibunya Randy pulang. Nah, ketika ibunya Randy pulang, diantar oleh salah satu saudara dari Bandung, ayahnya Randy menceritakan kejadian yang dialami semalam. Ibunya Randy hanya tersenyum dan memperhatikan wajah suaminya lalu mengatakan, "Bohong kali, ayah halusinasi kali," kata ibunya Randy. Kali ini ayahnya Randy berapi-api, begitu semangat mengatakan, "Enggak, ayah ngalamin sendiri kejadian semalam. Ayah tahu betul itu yang ayah alami, itu nyata." Lalu ibunya Randy mengatakan, "Gimana rasanya? Kamu cerita, lalu orang menganggap hal itu tidak nyata. Sekarang kamu tahu kan rasanya anak-anak kamu bagaimana ketika kamu menganggap omongan mereka itu omong kosong?" Dan akhirnya ayahnya Randy sejak saat itu berubah sikapnya terhadap cerita anak-anaknya. Ya, tentu saja kejadian-kejadian terus berulang di rumah itu. Bahkan sebagai catatan, selama setahun mereka tinggal di rumah itu, mereka sudah berganti pembantu sebanyak 3 kali. Rata-rata pembantu di rumah itu hanya bertahan sekitar 2 atau 3 hari. Jadi selebihnya mereka hanya bersusah payah mencari pembantu, datang pembantu 2 hari, pembantunya pulang. Atau 2 hari pembantunya beralasan entah ayahnya di kampung sakit, entah dia mau menikah, segala macam. Singkat cerita, di tahun 2001 ketika itu terjadi bencana alam yang cukup luar biasa, dan ini kejadiannya nasional, yaitu terjadi siklus banjir 5 tahunan. Dan mereka baru sadar ternyata perumahannya Randy itu berada tepat di pinggir kali yang membelah daerah Bekasi dan perumahan elit tersebut. Kali yang jembatannya itu bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar yang lebarnya mencapai 20 meter dan kedalamannya lebih dari 7 meter. Dan ternyata ketika terjadi banjir musiman 5 tahunan itu, perumahannya Randy dan keluarganya itu terendam hingga mencapai atapnya. Mendapati kenyataan bahwa mereka harus terendam banjir, di mana mereka sebenarnya pindah menghindari banjir yang hanya semata kaki, lalu sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka terendam banjir hingga seatap rumah, itu adalah sesuatu yang sangat memukul, sangat menyedihkan. Hingga akhirnya keluarga Randy memutuskan untuk kembali menjual rumah mereka yang hanya baru mereka tempati selama 1 tahun. Untungnya
Tidak lama setelah mereka berniat menjual, tetangganya Randy di sebelah rumah itu membeli rumah mereka karena dia berniat ingin membangun sekitar situ menjadi taman kanak-kanak. Singkat ceritanya, keluarga Randy akhirnya pindah ke sebuah perumahan klaster di daerah pinggiran Bekasi, antara Bekasi dan Jakarta. Dan mereka meninggalkan rumah itu tanpa penyesalan. Sesekali waktu, mereka suka mendengarkan kabar dari tetangga-tetangga di sana yang masih mempunyai nomor telepon dan saling bertukar kabar. Kebanyakan tetangga-tetangga di sana itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang makin luar biasa, gangguan-gangguan yang makin luar biasa terjadi di rumah itu ketika rumah itu sempat dikosongkan selama beberapa bulan pasca tidak ada keluarga Randy di sana. Nah, di antara kisah-kisah itu ada satu kisah yang cukup menarik. Jadi ketika rumah itu dalam keadaan kosong, tetangga Randy yang beli rumah itu menugaskan satpam dari perusahaannya untuk menjaga rumah itu. Mendapati kenyataan bahwa rumah itu adalah rumah yang sangat berhantu, setelah beberapa hari di rumah itu, satpam itu mengadu kepada tetangga Randy tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak betah menjaga rumah itu karena begitu banyaknya gangguan yang dia alami. Dari mulai ada yang memindahkan dia ketika dia tidur dari ruang makan itu ke taman. Lalu dia sempat juga pindah tidur di kamar depan, di kamar yang Mbak Yuni, dan ketika dia tidur, dia kaget luar biasa karena ternyata ada perempuan yang tidur bareng dia. Lalu dia pindah tidur di kamarnya Randy dan dia juga kaget lagi. Ternyata juga ada perempuan juga di kamarnya Randy yang kejadiannya sama juga, keluar juga dari tembok. Setelah beberapa hari dan dia tidak tahan, lalu dia bilang kepada majikannya, "Pak, mohon maaf," dia bilang, "saya lebih baik berhenti bekerja, Pak, daripada saya terus ditugaskan di rumah ini." Lalu bosnya itu menanyakan satu hal yang mungkin bisa membantu satpam itu. Sebut saja satpam itu namanya Jayadi, ya. Dipanggilnya Yadi. Kata bosnya, "Yadi, seandainya rumah ini saya tugaskan untuk kamu dan kamu boleh bawa seluruh anak istri dan mertua kamu tinggal di sini, kamu mau nggak? Kan kamu kalau sendiri takut, kamu kalau beramai-ramai berani nggak?" Bang Yadi atau satpam itu mendapati tawaran seperti itu, dia melihat sebuah kesempatan. Itu berarti dia tidak harus membayar sewa pada kontrakannya, dan dia tidak harus sendirian. Lalu dia pun menjawab dengan sedikit ragu-ragu tapi juga senang karena ini bisa jadi saving yang luar biasa buat dia dan keluarganya. Lalu dia menjawab, "Baik Pak, nanti saya bawa istri, anak, dan mertua saya ke sini untuk menemani saya." Ya. Lalu kemudian datanglah anak istrinya, mertuanya tinggal di situ. 2 hari tinggal di rumah itu, istrinya kabur dan anaknya. Dia mengancam suaminya, Bang Yadi itu, kalau dia tidak pindah dan ikut sama istrinya akan pergi sendiri. Mendapati hal seperti itu, Bang Yadi sangat terkejut kaget. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Emang kenapa sih? Kenapa kamu harus pergi? Toh kita rame-rame, kamu nggak perlu takut." Lalu istrinya bilang, "Abang enak ngomong kayak gitu. Saya bang, itu saya lagi mandi di kamar mandi belakang. Abang tahu nggak? Ada perempuan keluar dari bathtub, jalan, melukin saya dari belakang bang.
Mukanya itu hancur banget, serem banget. Abang tahu anak-anak lagi tidur malam, mereka itu mukanya bang diraup-raup sama kuntilanak. Anak-anak kita bisa sakit. Saya bisa gila bang di sini. Bang Yadi tidak punya pilihan. Dia harus mengerti keadaan istrinya karena memang itu begitu menyeramkan. Akhirnya Bang Yadi bawa lagi anak istrinya ke kontrakannya yang lama dan mertuanya juga ikut pindah. Sejak saat itu rumah itu makin terbengkalai dan kosong tak berpenghuni. Karena memang tidak ada satu orang pun yang kuat dan bertahan untuk tinggal di rumah itu. Ya. Jika kalian tinggal di rumah itu, bagaimana teman-teman? Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Ojowedi. Terima kasih banyak loh ya. Oh ya, jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi kepada yang lain, silakan diklik tombol share-nya ya. Semoga cerita-cerita di channel Ojowedi bisa menjadi hiburan dan bisa diambil manfaatnya sehingga bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Kita bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.